Om Swastiastu, perkenalkan saya Karina Chandra, NIM 19026111055. Saya merupakan dokter muda yang sekarang sedang bertugas di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif periode 15 Juni sampai dengan 28 Juni 2020. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai manajemen nyeri. Adapun outline yang akan kita bahas kali ini mengenai manajemen nyeri adalah mulai dari pengertian nyeri, mekanisme perjalanan nyeri, penilaian nyeri, jenis-jenis nyeri, dan manajemen nyeri menurut WHO. Yang pertama kita bahas adalah definisi nyeri. Jadi menurut International Association for the Study of Pain atau yang disingkat dengan IASP, nyeri merupakan suatu pengalaman sensoris dan emosional yang tidak menyenangkan, yang disertai oleh kerusakan jaringan secara potensial dan aktual. Nah, nyeri di sini memiliki dampak yang besar pada kualitas hidup pasien, seperti konsekuensi psikologis dan kehidupan sosial pasien. Nah, jika nyeri ini tidak ditangani dengan baik, maka dapat menimbulkan berbagai komplikasi, serta pasien akan merasa tidak puas tentunya terhadap pelayanan dokter dan rumah sakit. Yang selanjutnya kita bahas adalah mengenai mekanisme perjalanan nyeri. Nah, yang perlu kita ketahui di sini, perjalanan nyeri yang bersifat normal atau nociceptive with pain terdiri atas 4 tahapan. Yang pertama adalah tahap transduksi, kemudian diikuti dengan tahap transmisi, kemudian modulasi, dan yang terakhir adalah persepsi. Satu-satu kita akan bahas. Yang pertama adalah tahap transduksi, di mana tahap ini dimulai ketika adanya konversi dari impuls atau rangsangan yang diterima oleh nociceptor atau reseptor nyeri. Misalnya, mekanik, suhu, ataupun kimia, kemudian dikonversi menjadi impuls saraf yang akan dilanjutkan ke tahap transmisi sebagai aksi potensial. Selanjutnya adalah tahap kedua, tahap transmisi, di mana pada tahap transmisi ini terjadi komunikasi atau hubungan dan juga hantaran dari ujung reseptor perifer ke medula spinalis. Kemudian dari medula spinalis juga dilanjutkan ke talamus melalui spinothalamic tract hingga akhirnya sampai ke korteks cerebri. Kemudian dilanjutkan ke tahap ketiga, yaitu tahap modulasi, di mana dia akan dilanjutkan dari korteks, memberikan feedback kembali ke medula spinalis, apakah dia akan diinhibisi rangsangan tersebut atau diamplify atau diperbesar rangsangannya. Kemudian sampai ke tahap terakhir, yaitu tahap persepsi, di mana ini merupakan hasil akhir dari proses transmisi atau interaksi yang kompleks dari proses transduksi, transmisi, maupun modulasi, yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu proses yang bersifat subjektif yang dikenal dengan persepsi nyeri. Nah, untuk nociception without pain, di mana pada pasien itu terjadi kerusakan jaringan, namun tidak merasakan nyeri akibat terjadinya inhibisi tanpa eksitasi. Di mana pada pasien ini biasanya akan ada suatu stres yang menimbulkan analgesia pada pasien tersebut. Contohnya adalah pada pasien yang tertembak peluru, tapi pasien tersebut masih bisa mencari pertolongan dengan lari ke UGD. Setelah dirinya dirasa aman, maka pasien tersebut baru bisa merasakan nyeri. Jadi pada kasus ini, pasien itu berpikir harus mendapat pertolongan terlebih dahulu sehingga nyerinya tidak terasa. Selanjutnya adalah pain without nociception. Jadi di sini kebalikan dari yang tadi nociception without pain, di mana tidak ada kerusakan jaringan atau ada kerusakan jaringan pada pasien tersebut tapi sudah sembuh, tapi pasien masih merasakan nyeri. Nah, hal ini disebut juga sebagai phantom pain atau neuropathic pain. Pada neuropathic pain itu tidak ada nociception, namun medula spinalis menstimulasi impuls lama-lama sehingga akan merasakan nyeri. Neuropathic pain ini biasanya ada sesuatu yang menginduce atau memang ada masalah dengan sistem saraf pusatnya. Neuropathic pain ini juga dikenal sebagai chronic pain. Contohnya adalah pada pasien yang mengalami trauma dan harus dilakukan amputasi pada kakinya. Nah, pada pasien tersebut terjadi phantom pain sehingga pasien masih merasakan nyeri pada kakinya padahal kakinya sudah diamputasi. Selanjutnya adalah penilaian nyeri. Jadi penilaian nyeri ini memerlukan pemahaman tentang teknik penilaian, keterampilan komunikasi yang baik, dan pengetahuan manajemen nyeri. Salah satu penyebab penanganan nyeri yang tidak adekuat di sini adalah penilaian nyeri yang tidak baik. Sehingga
tidak tertangani dengan baik. Dengan demikian, nyeri akan menimbulkan berbagai komplikasi seperti peningkatan denyut jantung, resistensi vaskular sistemik, pelepasan katekolamin, yang mana akan membuat pasien berisiko terkena iskemik miokard, stroke, peningkatan kadar gula darah, maupun komplikasi lainnya. Adapun dalam penilaian nyeri ini, ada pertanyaan dasar yang harus ditanyakan kepada pasien sebagai dasar penilaian nyeri. Misalnya adalah kita perlu menanyakan mengenai posisi, yaitu lokasi terjadinya nyeri tersebut. Kemudian kita tanyakan pula kualitas nyeri, seperti apa gambaran rasa nyerinya. Kemudian kita juga perlu tanyakan apabila ada penjalaran, penjalarannya ke arah mana, ke tubuh bagian mana penjalaran tersebut terjadi. Kemudian selanjutnya kita juga perlu menanyakan mengenai intensitas nyeri, apakah dia ringan, sedang, berat. Kemudian kita juga perlu menanyakan kapan nyeri itu muncul, apakah terus-menerus atau hilang timbul. Selanjutnya adalah cara penilaian nyeri, itu bisa dilakukan melalui dua hal, yaitu unidimensional dan multidimensional. Untuk unidimensional ini hanya mengukur intensitas nyerinya saja. Biasanya dilakukan untuk menilai nyeri akut. Evaluasi bisa berupa hasil pemberian analgetik dengan menggunakan instrumen berupa FAST, NRS, maupun WBFS. Kemudian untuk yang multidimensional, itu biasanya dilakukan penilaian mengenai intensitas nyeri, karakteristik nyeri, dampaknya terhadap afektif dari sensorik nyeri itu sendiri. Nah, biasanya digunakan untuk menilai nyeri yang bersifat kronik, dan mempergunakan instrumen yang meliputi McGill Pain Questionnaire, The Brief Pain Inventory, Memorial Pain Assessment Card, dan Pain Diary. Nah, inilah instrumen penilaian nyeri yang bisa digunakan kepada pasien. Yang pertama adalah FAST atau Visual Analog Scale, bisa juga dengan NRS atau Numeral Rating Scale, bisa dengan Wong-Baker Face Scale atau ini singkat dengan WBFS, bisa dengan menggunakan MPQ atau McGill Pain Questionnaire, dan yang terakhir bisa juga dengan menggunakan Pain Diary. Yang mana kita akan bahas satu persatu, mulai dari yang pertama adalah FAST atau Visual Analog Scale. Jadi, FAST di sini terdiri dari garis sepanjang 10 cm kira-kira dengan tulisan tidak nyeri di bagian ujung kiri dan nyeri sekali di bagian ujung kanan. Kemudian kita minta pasien untuk menandai garis di titik yang menggambarkan intensitas nyeri yang dialaminya. Adapun FAST ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihannya adalah karena dia sederhana sehingga mudah dimengerti oleh pasien. Kekurangannya adalah memerlukan koordinasi visual dan motorik, dan tidak banyak dipergunakan untuk pasien yang pasca bedah. Kemudian selanjutnya adalah Numeric Rating Scale atau NRS. Nah, NRS ini berupa garis skala yang menggunakan angka 0 pada ujung kiri yang artinya tidak nyeri sampai angka 10 yang menggambarkan sangat nyeri sekali. Nah, pasien kemudian kita minta secara verbal untuk menyebutkan titik angka mana yang menggambarkan intensitas nyeri yang dialaminya. Adapun NRS ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, NRS ini tidak memerlukan koordinasi visual dan motorik seperti tadi FAST, dan lebih baik digunakan pada pasien pasca bedah. Dan untuk kekurangannya, dari NRS ini pasien harus mampu mengenali angka tentunya. Selanjutnya, yang ketiga adalah Wong-Baker Face Scale atau yang disingkat dengan WBFS. Jadi, pada Wong-Baker Face Scale ini terdapat 6 ekspresi wajah dari mulai tersenyum sampai dengan menangis. Dan terdapat skala numerik juga di masing-masing ekspresi wajahnya. Kemudian, pasien kita minta untuk memilih ekspresi wajah yang memiliki nyeri yang dialami oleh pasien. Adapun Wong-Baker Face Scale ini juga tidak terlepas dari kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Adapun kelebihannya itu adalah dapat digunakan pada pasien dewasa dan anak di atas 3 tahun atau pasien yang belum mampu mengenali angka dan berhitung. Kekurangannya adalah semua skala wajah belum tentu sesuai untuk semua audiens, dan kemampuan pembedaan jenis nyeri pada bagian tengah skala terkadang dirasa sulit. Selanjutnya adalah McGill Pain Questionnaire atau MPQ, di mana MPQ ini memiliki beberapa komponen yang perlu dinilai seperti gambaran lokasi nyeri, indeks nyeri atau PRI, pertanyaan nyeri terdahulu dan lokasinya, serta indeks intensitas nyeri yang dialami saat ini.
Nah, pada bagian PRI ini terdiri dari 78 kata sifat atau adjektif yang dibagi ke dalam 20 kelompok untuk menilai sensoris, afektif, evaluatif, dan keterangan yang lain-lain. Di mana MPQ kuesioner ini biasanya dilakukan dalam kurun waktu 20 menit. Nah, MPQ ini juga tidak terlepas dari kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk kelebihannya biasanya bersifat valid, spesifik, dan dapat membedakan antara nyeri neuropatik dan nosiseptik. Nah, untuk kekurangannya, MPQ ini biasanya memerlukan kapasitas intelektual dan vokabuler yang cukup. Mungkin tidak dapat digunakan pula untuk pasien dengan budaya dan bahasa yang berbeda. Biasanya, MPQ ini digunakan untuk jenis pasien dewasa dan tipe nyeri kanker maupun non-kanker. Selanjutnya adalah pain diary. Nah, pain diary ini merupakan catatan tertulis atau lisan mengenai pengalaman pasien dan perilakunya. Pain diary ini memiliki kelebihan lebih akurat daripada hanya ingatan atau memori saja, dan dapat mencatat riwayat penggunaan obat yang sesungguhnya. Adapun kekurangannya itu adalah tergantung pada pencatatan yang akurat dan tergantung pada keterampilan verbal dan motorik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis nyeri. Adapun klasifikasi nyeri bisa diklasifikasikan berdasarkan durasi maupun neurobiologinya. Untuk klasifikasi nyeri berdasarkan durasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu nyeri akut dan nyeri kronik. Untuk nyeri yang akut itu hanya berlangsung beberapa hari sampai beberapa minggu. Merupakan pertanda bahwa ada sesuatu yang salah dalam tubuh kita sehingga memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan untuk nyeri yang bersifat kronik itu biasanya berlangsung lebih dari 3 bulan, merupakan biopsikososial disi dan memerlukan penanganan yang bersifat multidisipliner. Selanjutnya adalah klasifikasi nyeri menurut proses neurobiologi. Nah, klasifikasi berdasarkan neurobiologi dapat dibagi menjadi 3, yaitu nyeri yang bersifat nosiseptif, nyeri inflamasi, dan nyeri patologik. Untuk nyeri nosiseptif, itu merupakan nyeri yang bersifat protektif karena timbul akibat nosiseptor teraktivasi oleh rangsang kuat yang mengancam. Nah, biasanya nyerinya bersifat akut, seperti nyeri somatik dan nyeri visceral maupun nyeri alih. Kemudian selanjutnya adalah nyeri yang bersifat inflamasi. Nah, nyeri inflamasi ini merupakan nyeri protektif yang timbul akibat adanya proses inflamasi. Biasanya pasien akan mengalami alodinia dan hiperalgesia. Kemudian selanjutnya adalah nyeri tipe patologik. Itu merupakan reaksi maladaptif akibat perubahan fungsi dari susunan saraf. Biasanya terdapat pada nyeri yang bersifat neuropatik maupun nyeri disfungsional. Nyeri somatik. Nah, nyeri somatik ini terjadi akibat dari kerusakan jaringan yang menyebabkan pelepasan zat kimia dari sel yang mengalami cedera dan memediasi inflamasi serta nyeri melalui nosiseptor kulit. Nah, nyeri biasanya timbul pada organ yang non-visceral. Contohnya adalah akibat cedera sistem muskuloskeletal, seperti pada kulit, pada otot, dan pada jaringan lunak. Biasanya nyeri somatik ini bersifat cepat, terlokalisir, tajam, dan berdenyut. Contohnya adalah apabila pada pasien ada vulnus atau ada fraktur maupun ada dislokasi. Yang kedua, selanjutnya adalah nyeri visceral. Jadi nyeri visceral ini adalah nyeri yang timbul akibat adanya cedera pada organ visceral. Nah, organ visceral di sini misalnya adalah organ gastrointestinal, organ pernafasan, dan jantung. Biasanya nyerinya akan bersifat tumpul, kemudian terasa seperti diremas-remas, dan kurang bisa dilokalisir dengan menggunakan jari atau tidak bisa ditunjuk dengan satu tangan. Biasanya disertai dengan gejala otonom, seperti ada mual muntah pada pasien. Contohnya adalah pankreatitis, kolesistitis. Kemudian selanjutnya adalah nyeri alih. Jadi nyeri alih ini biasanya dirasakan pada area yang bukan merupakan sumber nyerinya. Biasanya disebabkan oleh karena neuron nosiseptif menerima bermacam input dari berbagai jaringan. Contohnya di sini adalah nyeri akibat angina pectoris, di mana nyeri pada pasien angina pectoris itu pasien mengalami nyeri di daerah dada dan mengalami penjalaran sampai ke mulut, sampai ke rahang,
sampai ke leher, dan sampai menembus punggung. Selanjutnya, terakhir kita bahas adalah mengenai penata laksanaan nyeri. Di sini penata laksanaan nyeri itu sesuai dengan rekomendasi WHO 3-step ladder, di mana terdapat 3 tahapan sesuai dengan tahapan nyerinya. Tahap yang pertama adalah apabila nyeri tersebut bersifat ringan dengan nilai skor FAS-nya berkisar antara 1 sampai dengan 3. Di mana pada nyeri yang ringan ini pasien akan diberikan non-opioid seperti aspirin, NSAID, ataupun paracetamol. Untuk tahap kedua, itu apabila diberikan pada pasien apabila pasien mengalami nyeri yang bersifat sedang dengan skor FAS skor NRS 4 sampai dengan 7. Biasanya pasien akan diberikan opioid lemah seperti kodein dan tramadol. Kemudian selanjutnya adalah tahap ketiga, yaitu apabila pasien mengalami nyeri yang bersifat berat dengan nilai skor FAS-nya 8 sampai 10. Biasanya diberikan opioid kuat seperti morfin, metadon, patch-buprenorfin maupun fentanyl transdermal. Di mana masing-masing tahapan ini atau langkah-langkah WHO 3-step ladder ini diberikan tambahan obat adjuvan, yang fungsinya di sini adalah untuk meminimalisir efek samping dari opioid ataupun untuk meningkatkan efek analgesik. Baiklah, sekian presentasi mengenai materi manajemen nyeri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun ada yang kurang, mohon dikoreksi. Dan terima kasih atas perhatiannya.